diciptakan oleh Allah untuk ngajari orang Indonesia supaya bisa berbeda. Jadi beliau tidak menggunakan politik sebagai tujuan maupun alat. Beliau hanya memikirkan negara, bangsa, dan rakyat. 30 Desember 2009, tepat satu hari sebelum pergantian tahun, Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dur ini meninggal dalam usia 69 tahun. Hari itu, bumi pertiwi seakan menangis lepas kepergian sosok dengan berbagai julukan ini. Ulama besar, guru bangsa, bapak pluralisme, sang humanis sejati, dan masih banyak lagi. Jenazah negarawan sejati ini diantar menuju peristirahatan terakhirnya di Jombang, Jawa Timur dengan diiringi upacara kenegaraan yang hikmat. Gus Dur dimakamkan di sisi sang ayah Kiai Haji Wahid Hasyim dan kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur, cucu ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mendapat tempat istimewa di negeri ini. Ia dikenal sebagai aktivis, budayawan, ulama, dan politisi bagi semua golongan dan kelompok di negeri ini. Semasa hidupnya, pemikiran dan sikapnya banyak menuai kontroversi. Misalnya tentang hubungan antara agama dan negara. Menurut saya, Gus Dur itu memang diciptakan oleh Allah untuk ngajari orang Indonesia supaya bisa berbeda. Orang Indonesia ini terutama sejak dididik Pak Harto 32 tahun untuk seragam semua ini, seragam ini. Sampai ngecat dinding rumah harus kuning semua, betul-betul itu Gus Dur seolah-olah diciptakan oleh Tuhan untuk ngajari orang Indonesia ini supaya bisa berbeda. Dengan cara Gus Dur sendiri orang yang paling kontroversial. Tidak ada orang seperti Gus Dur. Gus Dur itu satu pihak menganggap wali, satu pihak menganggap dajjal. Jadi luar biasa. Saya mencoba menerapkan bahwa negara dan agama itu terpisah. Jadi karena itu biarlah agama ngurusi dirinya sendiri melalui organisasi agama, ya. Negara nggak usah ikut campur. Salah satu yang perkataan beliau, dan sebetulnya beliau dalam bahasa Arab, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Makanya Gus Dur dan saya itu tidak pernah setuju sebetulnya kalau di KTP kita ditulis agamanya. Agama itu urusan subjektif, bukan urusan sosial. Orang lain tidak perlu tahu agama saya apa. Yang penting itu adalah urusan masing-masing kepada Sang Pencipta masing-masing. Dan adalah hak masing-masing untuk menghubungi Sang Pencipta dengan caranya masing-masing. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Makanya saya juga sangat dari kelompok agama saya sendiri itu saya sering menyayangkan yang menganggap bahwa satu-satunya jalan untuk ke Tuhan itu adalah melalui agama saya loh. Ini agama saya loh. Saya nggak setuju.
Saat menjadi orang nomor 1 di negeri ini, dengan konsep Islam sebagai rahmat di muka bumi, Gus Dur menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Saya banyak belajar agama Islam dari beliau. Tapi sebenarnya saya juga belajar toleransi beragama. Seperti yang sebenarnya dimiliki oleh Nabi Muhammad yang sangat kita hormati itu, sebetulnya toleransi agama itu adalah bagian dari hakikat Islam sebenarnya. Cuma belakangan banyak yang keliru menafsirkannya. Dan Gus Dur itu yang menyatakan bahwa toleransi beragama merupakan bagian hakiki dari Islam. Beliau begitu keliru ditafsirkan sebagai pengkhianat. Ya. Padahal Nabi Muhammad sendiri dengan Yahudi sangat akrab. Ya, beliau pokoknya apa yang dilakukan Nabi Muhammad ya, dilakukan Gus Dur. Meskipun menimbulkan hal-hal yang bersifat kontroversial atau reaksi yang tidak diharapkan dari masyarakat seperti sikap Gus Dur terhadap Israel misalnya. Gus Dur mau datang ke Israel gitu, padahal kita mendukung Palestina gitu. Tapi di sini saya melihat justru ini suatu terobosan yang dilakukan Gus Dur, karena dengan sikap demikian kita sebetulnya bisa menjadi penengah dari konflik yang ada di Timur Tengah gitu. Gus Dur ini kan keturunan dibesarkan di pesantren. Di pesantren itu ia di samping yang moderat, bahkan kalau pada masa lalu kan juga agak agak formalistik ya, Islam minded. Tapi Gus Dur berhasil mengubah pesantren itu agar Islam itu tidak dijadikan simbol-simbol kenegaraan. Sehingga Gus Dur disebut sebagai seorang pluralis, seorang demokrat gitu. Sehingga menjadikan Islam itu sebagai agama yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Selain itu, sikap Gus Dur tentang kemajemukan dan kesetaraan manusia dituangkan dalam kebijakan yang dipilihnya saat menjadi presiden. Gus Dur itu Sokrates. Cara berpikirnya Sokrates itu maju ke depan ribuan tahun. Kalau Gus Dur itu mungkin cuma bukan sekarang saja orang sudah mulai sadar kebenaran cara berpikir Gus Dur. Ya, cuma kita ini kan selalu terlambat. Kalau orangnya sudah meninggal baru kita akui ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari seorang Gus Dur adalah bahwa pentingnya penghargaan atau penghormatan terhadap kemajemukan, karena bangsa kita memang bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang bineka tunggal ika, dan Gus Dur mengajarkan kita untuk menghargai pluralisme, untuk menghargai kesetaraan di antara sesama warga negara. Reagan itu nanya Tuhan, kapan bangsa Amerika itu bisa mengatasi kemiskinan? Ya, apa itu namanya? 20 tahun lagi. Wah, Reagan nangis. Lalu Sarkozy, pertanyaannya sama, jawabnya 25 tahun lagi. Sarkozy nangis. Siapa mantan Perdana Menteri Inggris itu? Tony Blair? Tony Blair. Nanya yang sama, jawabnya 20 tahun lagi ya. Semua sama lah. Ketika Pak Harto nanya, Indonesia kapan gilirannya makmur? Ganti Tuhan yang nangis. Tak sedikit yang berpendapat lewat guyonan, Gus Dur tak jarang membuat panas kuping lawan politiknya. Selain itu, pernyataan atau caranya menyikapi persoalan tidak jarang menimbulkan kontroversi. Aparat pemerintahan masih berlaku di luar batas, membuat susahnya rakyat, bukan malah nyenangkan rakyat. Mungkin
Mungkin tak salah ada anggapan bahwa Gus Dur dan kontroversi itu ibarat sekeping logam yang tak terpisahkan. Gus Dur itu tidak pernah memendam sesuatu. Jadi dia bilang, saya omongkan atau tidak saya omongkan, itulah pendapat saya. Maka saya omongkan aja. Ya. Itu yang membuat saya berani juga kalau dia berbeda, saya ngomong. Beliau nggak punya konsep. Tulus, apapun yang diutarakan beliau itu di mulut, di bibir, di hati, sama semua. Wah, padahal banyak kan yang di mulut sampai di bibir itu sudah lain, nanti belum lagi di hatinya. Jadi beliau tidak menggunakan politik sebagai tujuan maupun alat. Beliau hanya memikirkan negara, bangsa, dan rakyat. Dan di atas itu kemanusiaan. Karena beliau berpikirnya global kan. Beliau berpikir umat manusia. Namun suka atau tidak, Kiai asal Jombang, Jawa Timur ini termasuk orang yang mengusung demokrasi di negeri ini. Globalization, asked by others and forced on us all, have suggested this, that we should develop our own identity. Faham demokrasi dibawanya ke organisasi Nahdlatul Ulama setelah mengenyam pendidikan di luar negeri. Muncul nama-nama seperti Muhaimin, Khofifah, Saifullah. Itu kan karena dididik oleh Gus Dur untuk percaya pada demokrasi. Oleh sebab itu, kata Gus Dur, berjuang itu tidak usah main kekerasan. Perjuangkan aja melalui demokrasi dan umat Islam dan NU di situ akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Politik itu bagi saya bukan pasar, katanya. Pasar jual beli jabatan begitu. Saya punya prinsip begitu, kalau mereka tidak mau ya sudah. Bagi sebagian orang, prinsip-prinsip yang dipegang oleh Gus Dur adalah panutan, terutama prinsip Gus Dur tentang makna kebangsaan. Salah satunya oleh Zastrow Al-Ngatawi. Zastrow adalah orang yang kerap terlihat hadir di samping Gus Dur dalam berbagai kesempatan. Ia dipercaya oleh keluarga untuk mendampingi Gus Dur. Kesamaan faham akan makna kebangsaan seolah menjadi lem pemersatu hubungan Zastrow dan Gus Dur. Dimulai dari peristiwa Kedung Ombo di Jawa Tengah, di mana Zastrow membela hak mereka yang tertindas saat itu, hingga terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Pertemuan itu 88 akhir, mulai intens itu 89, dan saya sampai Gus Dur jadi Presiden 99, ya 10 tahun, itu intens saya, Mbak, gitu ya. Nah, kan begitu Gus Dur jadi Presiden, saya pamit, Mbak, gitu. Saya pamit, saya nggak tahu, Mbak, saya ini punya peran apa enggak, yang saya ini cuma ikut, Mbak, cuma ngantarkan saja. Dan prinsip saya, orang ngantarkan itu kalau yang diantar sudah sampai, kan kita harus balik, Mbak. itu waktu Gus Dur ngajak saya ke istana, saya jawab gitu. Waktu itu Gus Dur bilang, Trok, ini kan kita sudah sampai di sini, kita berjuang, ya kita harus bersama-sama di sini, gitu. Saya bilang, Gus, mohon maaf Gus, saya nggak bisa kalau di sini. Lah kata ngopo, kamu terus mau ngapain, kira-kira gitu. Nah iso aku mau nerusin kuliah lagi, balik ke kampus, karena saya alhamdulillah diterima S2 di UI, Gus. Waktu turun itu makanya saya datang lagi, bahkan waktu ke Amerika itu juga saya datang nemani lagi. Pemikiran Gus Dur dalam memaknai sesuatu memang sering dianggap nyeleneh dan tidak rasional bagi segelintir orang. Namun sebagai orang dekat yang mengerti luar dalam pemikiran orang hebat ini, Zastrow memiliki penilaian tersendiri. Hal ini ia tuangkan dalam buku yang berjudul Gus Dur, Siapa Sih Sampean? Karena ada banyak hal yang disalah tafsirkan, disalah artikan oleh masyarakat terkait dengan
apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Sebetulnya judulnya buku itu kan Gus Dur Siapa Sih Sampean? Tafsir teoretik atas perkataan dan tindakan Gus Dur, subjudulnya kan itu. Saya mencoba memberikan tafsir terhadap perkataan dan tindakan Gus Dur itu dari perspektif saya dengan melihat apa-apa yang ada di balik perkataan dan tindakan itu sejauh yang saya ketahui. Kedekatan Zastrow dengan keluarga Gus Dur membuatnya dianggap sebagai juru bicara keluarga, walaupun tak pernah ada yang mengangkatnya. Nah, ketika Bapak menjalani operasi, itu saya yang dengan Mas Zastrow yang menungguin, merawat dan sebagainya. Bahkan kita itu seperti bola pingpong gitu. Karena Bapak itu sukanya ada tamu. Sementara tim dokter tidak membolehkan Bapak ketemu tamu. Jadi saya dengan Mas Zastrow sampai benar-benar kewalahan itu menghadapi tamu-tamunya. Jadi mulai sakit seperti itu, Mas Zastrow sudah ada di dalam keluarga ini untuk merawat Bapak. Sekitar Februari barangkali 98 beliau stroke ya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengontrolan dengan intensif ya. RSCA membentuk tim dokter yang terdiri dari beberapa orang spesialis ya. Dan tim itulah yang selalu menangani Gus Dur sampai Gus Dur wafat. Gus Dur itu sudah lama sekali mengidap diabetes, lalu ginjalnya juga sakit, sehingga beliau memang harus cuci darah 3 kali seminggu. Itu sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Lalu kemudian di jantungnya mulai ada penyempitan pembuluh darah gitu. Dan dulu sekali kan juga pernah stroke tahun 98. Dan kemudian berkali-kali stroke, kalau nggak salah sampai 6-7 kali stroke ya. Yang mungkin buat orang normal seharusnya sudah nggak bertahan selama ini gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Gus Dur tetap mampu ya dengan kondisi fisiknya yang sangat payah tersebut. Lalu kemudian masih tetap mendampingi kami semua. Itu pada waktu beliau di Jombang, ya itu beliau merasa lemes, kemudian ternyata gula darahnya menurun, lalu ditangani oleh teman-teman di Jombang dan dikirim tim dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kondisinya membaik, lalu hari Jumat dibawa ke Jakarta, langsung ke RSDM, langsung menjalani cuci darah. Karena memang hari Jumat jadwalnya cuci darah. Kondisinya membaik, itu kita nyebut coincidence. Kebetulan terjadinya berturutan gitu ya. Tapi tidak ada hubungan sebab akibat, bukan karena cabut gigi lalu terjadi seperti itu, nggak ada hubungannya. Ya ini ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya. Hari Selasa Gus Dur menjalani cuci darah yang seharusnya Senin, tetapi karena Gus Dur cabut gigi jadi diundur ke hari Selasa. Itu kadang-kadang memang terjadi perubahan, tidak ada masalah. Selasa kondisinya tetap stabil. Kemudian pada hari Rabu pagi-pagi tetap seperti biasa. Lalu kira-kira jam 11-an lah gitu ya, beliau mengeluh sakit di punggung ke bawah. Kemudian oleh teman-teman dilakukan pemeriksaan, lalu dijumpai adanya gangguan dari aliran darah ya, akibat gangguan pembekuan. Dan ini yang menyebabkan kesakitan. Dan ini juga otomatis menambah beratnya beban jantung. Ya. Lalu dicoba dilakukan tindakan, ya. Tetapi seperti kita tahu akhirnya Gus Dur tidak terselamatkan dan beliau dinyatakan wafat pada hari Rabu jam 18.45. Guru
Pendahulu bangsa itu memang telah pergi. Namun ajaran tentang pluralisme dan benih demokrasi yang disemainya tentu akan selalu ada dalam kehidupan bangsa ini. Bagi masyarakat Indonesia, Gus Dur merupakan kiai semua agama, pendekar hak asasi manusia, pengusung pluralisme dan demokrasi.